Nah, sekarang bagaimana kita anak-anak STT yang bisa dikatakan nantinya ini adalah masa depan yang akan memimpin kerajaan Allah kelaknya? Apakah amin? Amin. Nah, inilah sebenarnya kita, bahwa kita harus memperlengkapi diri kita. Judul ini sebenarnya adalah sebelas dengan kehidupan kita sebagai anak-anak yang keluar dari STT. Be ready for the battle. Artinya ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Ada sesuatu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hal tersebut. Dan dikatakan di firman Tuhan pada saat ini bahwa untuk mempersiapkan itu, sesuatu hal itu adalah bukan dari darah dan daging, atau bukan hanya antara manusia dengan manusia yang lain. Tidak, tetapi di sini adalah kekuasaan roh jahat, iblis yang akan menggerogoti kaum pemuda pada masa ini. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahwa surat Efesus pasti kita udah tahu siapa yang akan menulisnya. Jadi pertanyaan besar bagi saya, apalagi kita yang hadir di tempat ini, kalau tidak tahu siapa penulis surat Efesus. Penulis surat Efesus adalah Rasul Paulus sendiri, dan dia menuliskan surat ini ketujuh untuk jemaat yang ada di Efesus. Nah, kita bertanya-tanya, mengapa Rasul Paulus menulis ayat ini atau perlengkapan rohani di bagian Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20? Kenapa ia menuliskannya dan terkhusus untuk jemaat di Efesus pada masa itu? Nah, kalau kita lihat lagi, di saat Paulus menulis surat ini, dia masih berada di penjara yang dimana penjara itu adalah penjara Romawi, sekitar 61 sampai 62 Masehi. Nah, di sana, kenapa yang menulis surat ini tujuannya kepada jemaat Efesus? Kita tahu bahwa jemaat Efesus adalah seorang yang taat beribadah, seorang yang memang rohaninya memang luar biasa dan selalu beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang harus kita tahu tentang jemaat di Efesus. Adanya perselisihan di antara mereka, antara satu dengan yang lain. Salah satunya di sini adalah perselisihan antara orang-orang Yahudi yang sudah bersunat secara lahiriah dengan perselisihan antara orang-orang Yahudi yang tidak bersunat secara lahiriah. Nah, di sini jemaat di Efesus mengatakan dan berpendapat, mereka memiliki pemahaman bahwa inilah musuh mereka sebenarnya. Musuh terbesar mereka adalah jemaat-jemaat itu adalah orang di luar, orang-orang Yahudi, orang non-Yahudi yang tidak bersunat itu. Itulah musuh mereka. Nah, di sini Paulus ingin memberikan pemahaman yang dalam kepada mereka bahwa sebenarnya musuh mereka bukan itu, tetapi musuh mereka adalah roh jahat atau kuasa kegelapan yang menggerogoti kehidupan mereka, yang tidak ada namanya damai sukacita, yang tidak ada namanya ada antara satu kebersamaan dengan yang lain, sehingga